Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum Fa'in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil 'ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.
Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 20 sampai dengan ayat 25. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kemudian, jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu adab yang pedih. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, seraya menolak kebenaran. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak didalimi ataupun didugikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, jadi terima kasih Bu Lina sudah membaca ayat Al-Quran ini. Ya, sambil mengamati saya ternyata juga sangat teliti sekali karena memang pekerjaannya sejak kecil. Ya, meskipun katanya dulu penyanyi, tapi sekarang menjadi qori. Ya, luar biasa sekali. Karunia Allah, suara yang bagus ini diamalkan. Ya, jangan terlalu bangga, tapi banggalah bahwa Allah telah menjadikan kita hambanya yang diberi iman. Kalau kita jangan merasa bangga dengan amal kita, dengan apa yang bisa kita perbuat, tapi berbanggalah bahwa kita sudah dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang siap untuk diperintah segala macam perintah. Ya, baiklah, terima kasih Bu Lina. Sekali lagi dengan bacaannya, kita coba sedikit menganalisa atau menerangkan ayat-ayat yang dibaca ini. Ayat-ayat itu adalah turun. Bahkan mulai ayat 18 ya, mulai ayat 18 sampai ayat yang ke-20 tadi turun berkenaan dengan orang-orang ahli kitab, ya, itu datang ke Madinah menemui Nabi yang pada saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Mereka ingin membuktikan apakah benar
yang dinyatakan oleh kitabnya Taurat, Nabi itu dengan ciri-ciri yang disebutkan di dalam kitabnya. Setelah dicocokkan betul wajahnya, bentuk tubuhnya, kemudian sejarah perilakunya dan seterusnya, kalau dia menanyakan persis inilah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan agama terakhir, ya. Maka agama yang dibawa oleh Nabi Musa, ya, agama Yahudi lah katakan, ya, agama Islam sebenarnya semuanya namanya agama Yahudi, mereka yang dibawa oleh Nabi Isa agama Nasrani, padahal semuanya adalah Islam sebenarnya, ya. Ini mulai agama dulu itu Islam, tidak ada yang tidak Islam, artinya mentauhidkan Allah. Jadi kalau agama yang dibawa dari agama samawi itu tidak mentauhidkan Allah, bukan agama samawi, ya. Kita baca ini. Orang-orang itu mendebat kepada Nabi. Nabi kita diajak berdebat, ya, tentang agama yang dibawa oleh Nabi ini. Fa'in juga, maka Allah memberikan cara menjawab mereka itu. Fa'in juga, ya, dan jika juga mereka mendebat kamu, wahai Rasulullah, ya, mengajak debat denganmu, mendebatmu tentang apa yang kamu bawa, fakul katakanlah, ya, aslam tu, aku Islam, aku menyerahkan diri kepada Allah saja, bertauhid kepada Allah. Islam itu menyerahkan diri kepada Allah. Wajhiya lillahi wa manitaba, ya, diriku kepada Allah dan demikian juga orang yang mengikuti aku, yaitu para sahabat, yaitu itu adalah menghadapkan wajahnya kepada Islam, kepada Allah. Wa qulil ladzina utul kitab, dan katakan kepada orang yang diberi kitab itu, yaitu orang yang Yahudi atau orang Nasrani yang datang kepadamu, wal ummiyina, kepada juga orang yang ummi, ya, kepada orang yang buta huruf, tidak mengerti, tidak bisa baca tulis, orang ummi ini, aslamtum, apakah kamu mau masuk Islam? Atau bisa dikatakan masuk Islamlah kalian, ya. Kenapa? Fa'in aslam tu, kalau kamu semua masuk Islam, faqadih tadau, sungguh kamu sudah mendapat petunjuk ke dalam jalan yang benar, dari terhindar dari kesesatan. Jadi kalau mau Islam, maka Andalah yang dipilih menjadi orang calon penghuni surga akan lepas daripada ancaman dari api neraka. Aslam tu fa'in aslamu faqadilada. Kalau kamu jadi orang Islam, maka sungguh kamu sudah mendapat petunjuk dari Allah. Fa'in tawallau, kamu berpaling, tidak mau memasuk Islam, menolak agama Islam, fa'in nama alaikal balak, sesungguhnya tugas kamu, wahai Muhammad, cuma menyampaikan saja. Kamu tidak berhak memberi petunjuk. Kalau sudah kamu sampaikan Islam, jadi seperti mudah membalik yang lain atau siapa saja, sampaikan saja. La ilaha illallah itu gini, Muhammad Rasulullah itu seperti ini. Kemudian kalau kamu sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, ini yang harus kamu lakukan. Perkara kamu mengikuti atau tidak mengikuti bukan urusan. Bukan takwa ya? Ya. Bukan ada gitu ya. Ya, jadi tolong dimatikan supaya tidak usah dimatikan, karena itu nerangkan serius-serius itu, kalau ada orang ngomong itu jadi terpecah perhatiannya, nggak enak gitu. Saya lanjutkan ini, ya. Kalau mereka itu menerima Islam, maka mereka itu sudah mendapat petunjuk. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, fa innama alaikal balagh, kamu cuma menyampaikan, tidak berhak memberi petunjuk. Yang berhak memberi petunjuk itu hanya cuma Allah. Ya Rasulullah, pamannya saya tidak bisa diberi petunjuk, cuman Allah yang berhak memberi petunjuk. Umar bin Khattab yang bajingan begitu dulunya, orang yang tukang berkelahi, bahkan mungkin banyak membuat onar, tapi Allah memilihnya diberi petunjuk, dia bertunjuk lah, ya. Mayahdillahu fawal muhtadi, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Fa ing tawalla famang dola, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, dialah orang yang sesat itu, ya. Gitu. Wallahu basyirum bil ibad, dan Allah Ta'ala Maha melihat kerap hambanya, ya. Nah, kemudian Allah cerita ini, orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, bahkan membunuh para nabi. Dulu itu ada 43 nabi sampean diutus oleh Allah itu dibunuhnya.
surat Yasin itu juga antara ayat 13, 15, 16 itu ada yang diutus kepada kaumnya di situ, kaum yang ada di situ, kemudian dibunuhnya, diutus lagi, mereka dikeroyoknya, dibunuhnya lagi. Jadi orang-orang Yahudi itu memang jahat-jahat ya mereka ini. Jadi disebutkan di sini, innalladzina yakfuru nabi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, tidak percaya bahwa Allah telah mengutus nabinya namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tanda-tanda yang mereka ketahui itu. Wa yaqtuluna nabiyina, dan bahkan mereka membunuh para nabi bighairil haq, dengan alasan yang tidak benar. Ya, karena nabi ini memberi petunjuk kepada mereka, justru dibunuh. Karena apa? Tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Jadi yang dibawa nabi itu afakulama ja'ahum bimala tahwa anfusukum takbartun, ya, fafariqom kadabtum fafariqom takulun. Apakah setiap nabi yang mengajak kepadamu itu yang ternyata ajakannya itu tidak sesuai dengan hawa nafsumu, sebagian mereka kamu dustakan, sebagian mereka kamu bunuh, ya. Jadi itu ada di dalam surat Al-Baqarah juz 1 itu. Jadi kan wayaqtuluna nabiyyan wayaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti, dan juga kamu membunuh orang-orang yang mengajak kepada berbuat adil minan nasi, dari golongan manusia. Orang yang berbuat seperti itu, fabasirhum, dikudang sama Allah, berilah kabar gembira mereka, bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat pedih. Ulaika, mereka itulah alladzina habitat a'maluhum, orang yang hapus amal mereka di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia sudah dihapuskan, di akhirat tidak mendapat balasan sama sekali. Wa ma lahum min nasyirin, dan tidak ada bagi mereka itu yang dapat menolong, atau penolongnya sudah tidak ada. Dan ini cerita terus, kabar ini dari Allah Ta'ala. Alam tara, apakah kamu tidak memperhatikan atau tidak melihat? Ilal ladzina utu nasiba minal kitab, kepada orang yang diberikan bagian dari kitab, maksudnya kitab Taurat atau kitab Injil, ya. Yud'auna ila kitabillahi, mereka diseru untuk menggunakan kitabnya, liyahkuma bainahum, untuk menetapkan hukum di antara mereka. Jadi kalau orang berzina itu dirajam siapapun, apakah itu golongan ningrat atau golongan kaum biasa, budak atau siapa, dirajam, ya. Jadi mereka sumaya tawalau, mereka berpaling, mereka tidak mau berhukum kalau hukumnya memberatkan dirinya. Summa tawalau fariqum minhum, kemudian segolongan mereka itu berpaling, wahum muridun, dan mereka itu memang kaum yang berpaling dari kebenaran, ya. Kenapa bisa sampai berpaling dengan ayat yang sudah diturunkan oleh Allah, hukum yang ditetapkan oleh Allah? Dzalika bi annahum, yang demikian itu dikarenakan mereka qalu, mengatakan lang tamasanan naru, tidak akan menyentuh kami, ya, api neraka itu, ila ayam ma'dudatin, kecuali beberapa hari saja. Kapan beberapa hari itu? Ya pada saat saya menyembah anak sapi itu saja, ya. Setelah itu saya tidak akan disentuh oleh api neraka, ya. Berapa? 40 hari paling-paling, begitu paling lama itu. Maka kata Allah Ta'ala, wa gharrahum fi dinihim, maka mereka telah tertipu, ya, oleh agama mereka, bidinihim, maka nujaftarun, dari apa yang mereka selalu ada-adakan, berngarang-arang sendiri, ya, bahwa dia bisa begini, tidak pakai dalil, tidak pakai keterangan. Maka dari itu mereka nanti akan menyesal. Maka kata Allah Ta'ala pada ayat ini, fa kaifa idza jama'nahum, maka bagaimana kalau mereka nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, liyaumil la raiba fi, di hari yang pada saat itu terjadinya tidak bisa diragukan lagi, yakni hari kiamat. Jadi bagaimana nasibnya orang itu kalau sampai nanti dikumpulkan di hari kiamat, yang hari itu pasti terjadi, wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat, dan disempurnakanlah balasan setiap orang sesuai dengan amalnya. Jadi orang kalau tidak beramal tidak akan diberi pahala. Orang yang tidak berbuat jahat tidak akan disiksa. Jadi semua akan diberikan oleh Allah Ta'ala balasan sesuai dengan apa yang dikerjakan, ya. Wa kullu nafsin, dan setiap jiwa, ya. Wa kullu ma kasabat, akan dibalas dari apa yang mereka
kerjakan wawiyat itu dan disempurnakan kula nafsin setiap jiwa maka sahabat apa yang mereka perbuat. Wahum dan mereka namun mereka tidak dianiaya, artinya tidak ada orang baik kemudian dimasukkan neraka dan tidak ada orang buruk yang dimasukkan ke dalam surga. Memang masuk surga dan masuk neraka itu ya karena karunia Allah, ya tidak ada amal kita yang bisa menyelamatkan dari api neraka dan tidak bisa amal kita yang memasukkan ke dalam surga, tidak ada. Namun ya amal-amal baik yang kita kerjakan itu ada suatu tanda-tanda saja atau wasilah saja yang menunjukkan bahwa itulah tandanya orang yang masuk surga calonnya. Orang taat, orang patuh kepada Allah Ta'ala, tidak berbuat maksiat. Namun bukan amal itu yang memasukkan kamu ke dalam surga, karena kamu bisa beramal itu pertolongan Allah, ditolong oleh Allah. Ya. Oleh karena itu kalau Allah sewaktu-waktu mencabut ya, hidayah itu dari kita karena perbuatan kita yang dolim, maka ya kita tidak dapat apa-apa. Ya, ini imannya seperti itu. Baik, marilah kita lanjutkan dengan kitab Al-Hikam Hikmat yang pertama dulu. Ya. Sebenarnya di situ ada beberapa pembukaan ya. Sebelum Hikmat 1 itu ada satu nasihat yang sangat bagus ini ya. Di dalam halaman 7 itu Abdul Hasan As-Sajili radhiyallahu berkata, aku dipesan oleh guruku Abdus Salam Al-Mayisi ya. 1, jangan Anda melangkahkan kaki kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai keridhaan Allah. Jadi kita jangan masuk di grup aja. Kalau grup itu kita masuki justru mendatangkan kita tukang fitnah, tukang caci maki, tukang hasut orang lain. Jangan. Maka dari itu di grup ini saya sangat berharap sekali jangan mencaci siapapun. Ya, kita itu loh tidak mengerti hakikat kita di sisi Allah itu kayak apa nggak tahu. Kalau kita mencaci orang lain seakan-akan kita sudah jadi bagus. Maka dari itu Allah Ta'ala menjelaskan ya di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 itu ya, janganlah satu kaum mencaci kaum yang lain. Boleh jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Demikian wanita, jangan sampai satu wanita itu mencela wanita yang lain. Boleh jadi wanita yang dicela itu lebih baik dari wanita yang mencela. Oleh karena itu paling enak kalau ada sesuatu itu kita diam, tidak komentar. Ya. Kecuali kalau komentar kita itu memang membuahkan perubahan yang baik, yang positif. Ya. Itu. Nah kalau kita tidak ada perubahan apa-apa, nambah dosa itu namanya namimah kita. Namimah itu apa? Namimah itu adalah adu domba. Atau juga bisa kita dinamakan itu ghibah. Ghibah itu apa? Membicarakan keburukan orang lain tatkala orang itu tidak melihat dirinya. Dan itu dua dosa menguras amal kita nanti di akhirat. Mari di belajar Al-Hikam ini kita ini berusaha supaya amal yang kita bawa menghadap kepada Allah besok di akhirat itu benar-benar utuh, ya, tidak rusak ya dengan perilaku kita yang kita anggap baik padahal kita tidak baik. Kita suka mencela orang lain padahal kita sendiri penuh dengan celah yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, jangan duduk di majelis kecuali yang aman dari murka Allah. Ya. Jadi kita duduk di majelis, ya, kalau kita punya majelis apa saja, saya pastikan majelis itu aman dari murka Allah, tidak majelis ghibah, majelis caci maki, tidak, ya, majelis yang saling menasihati dan seterusnya. Paling tidak seperti di Asyifa ini, ya, majelis kita tidak ada yang membicarakan keburukan orang lain. Justru kita saling mengingatkan akan keteledoran yang lain. Yang ketiga, dan jangan bersahabat kecuali kepada orang-orang yang membantu berbuat taat kepada Allah. Sahabat kita termasuk istri kita, ya, atau suami kita yang membantu kita, ya, dapat bisa berbuat taat kepada Allah. Ya, kalau cari istri itu pokok lanang, pokok wedok itu ya jangan, ya, atau suami pokok laki itu jangan. Ya, syaratnya istri atau suami kita yang membantu kita berbuat taat kepada Allah.
Ya, jadi misalnya kita mau pergi ke masjid, disiapkan ini sandalnya, ini sarungnya, ini kopiahnya. Kita sudah mendapat pahala yang sempurna seperti orang yang sholat itu hanya dengan menyiapkan itu seorang istri. Inilah ya yang kadang-kadang kita remehkan. Golek ana dhewe, tahu tak saya taruh di depan pintu, kalau nggak ada ya mbuh saiki go sapa ya. Itu ndak bagus ya. Ya meskipun kita enggak, ya boleh-boleh saja lah katakan begitu, tapi kurang bagus ya. Sebaiknya kita kalau ingin mendapat pahala yang sempurna, tatkala suami mau pergi ke masjid atau ke pengajian atau tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, siapkan ubur rampenya segala-galanya. Yang keempat, dan jangan memilih sahabat karib kecuali orang yang menambah keyakinanmu terhadap Allah. Teman karib kita, teman dekat kita, ya kita pilih betul-betul harus menambah keyakinan kita kepada Allah. Jangan justru kita jadi ragu, ya ini yang dilakukan nggak jelas, hukumnya nggak dari mana bacanya ini nggak jelas. Jangan, akhirnya kita jadi ragu-ragu. Jadi grup kita juga gitu, jadi ragu teman-teman ini. Yang kalau menerangkan sesuatu yang jelas, ada hukumnya, bukan ragu-ragu. Nah, kalau ustadznya saja ragu-ragu, bagaimana nanti? Ya, ini pendengarnya netizen itu. Kalau kita saja yang menerangkan, tidak yakin dengan ilmunya. Jadi sebaiknya kita yang menerangkan itu yakin, benar. Ya, jangan ragu-ragu. Ya kita betul-betul menghayati. Jadi ya kalau saya masih ragu-ragu ya berani ya menyampaikan. Sedang yang demikian itu sekarang sudah jarang terdapat ya seperti itu. Baik, kita awali dulu ya dengan satu nasihat, berzikirlah kepada Allah dengan hati yang hadir atau khusyuk dan berhati-hatilah daripada lalai. Sebab lalai itu menyebabkan hati beku, ya mati itu ya. Dan serahkanlah dirimu kepada Allah dan relakan hatimu menerima bala ujian dari Allah sebagaimana kegembiraanmu ketika kamu menerima nikmat dari Allah. Jadi tatkala kita diuji dan kalau kita mendapat nikmat itu sama gembiranya. Kenapa kok gembira? Itu karena itu yakin dari Allah. Allah memberi sesuatu pasti bukan sesuatu yang buruk, karena hamba itu sangat sayang kepada kita. Ya Allah itu sangat sayang kepada kita. Itulah sebabnya maka apapun yang kita terima dari Allah itu harus kita sikapi dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah. Oh, bukan itu ya lanjutnya. Ya. Itu. Ulaika alaihim sholatu mir rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun, yang ayat yang ke-157 itu ya. Mudah-mudahan kita menerima apa yang datang dari Allah sebagai sesuatu kegembiraan. Kalau kita diuji tetap gembira, kalau kita ya dicobai tetap gembira. Jadi di sini, dan relakanlah hatimu menerima bala ujian sebagaimana kegembiraanmu ketika menerima nikmat dan kebaikan dari Allah Ta'ala ya. Dan kalahkan hawa nafsumu dengan meninggalkan syahwat ya. Hawa nafsu itu yang memicu syahwat. Maka di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14 itu zuyyina linasi hubu syahwati ya. Telah dihiaskan, dijadikan indah dalam pandangan manusia itu kecintaan kepada syahwat ya, syahwat itu. Nah, marilah kita masuk kepada khidmat yang pertama ya. Monggo ini Pak Istiqom dibaca. Oke, siap Ustaz. Dari buku Al-Hikam, khidmat yang pertama. Setengah dari tanda bahwa seseorang itu bersandar diri kepada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat dan karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa.
Kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar berlindung terhadap berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan yang mematikan, tiada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Dohirnya, Ya, sudah sebenarnya nanti lanjutkan ya. Min alamatil iktimati alal amal. Satu tanda bahwa kita masih bersandar dengan amal kita. Padahal kita tidak boleh bersandar pada amal. Karena amal dia bisa masukkan surga, amal tidak bisa menyelamatkan dari api neraka. Nah ini ternyata Ibnu Athaillah itu menjelaskan kepada kita, kalau orang masih bersandar kepada amal, ya, karena saya sering sholat malam, maka saya begini dan begitu, saya sholat duha, baca Quran. Jadi dia mengandalkan bangga dengan amalnya ini, ya. Maka itu tidak benar, ya. Menurut orang yang ingin mengabdi kepada Allah dengan pengabdian yang tulus. Karena sesungguhnya tidak ada amal kita yang bermanfaat bagi kita kecuali amal-amal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala ini. Min alamatil iktimati, dari alamat atau tanda ya orang itu masih iktimat, mengandalkan amalnya ya. Iktimati alal amal, mengandalkan amal, nuksan roja'i indal wujudil jalal, akan hilangnya atau berkurangnya harapan dari rahmat karunia Allah tatkala terjadi kesalahan. Misalnya kita zikirnya biasanya kalau ya malam Jumat itu baca surat Kahfi, baca Al-Muluk diantaranya itu, kemudian baca ini sekian kali, la ilaha illallah daulah syarikal ini, maka akan dimudahkan rezekinya baca surat Al-Waqiah, maka akan dapat ini dan ini ya. Maka dilakukan. Dan memang rezekinya lancar. Suatu saat karena sesuatu hal, sekarang dia sudah terbiasa itu, kemudian tidak terasa lagi ditinggal kok. Akhirnya enggak itu kan. Tenan setelah dia tidak lagi sholat tahajud, tidak lagi baca surat Al-Waqiah, kemudian tidak baca surat Kahfi dan ini dia menjadi susah terus, banyak kendalanya, kesandung sana, kesandung sini. Maka dia mengatakan, ini gara-gara saya tidak membaca surat Al-Waqiah, gara-gara saya tidak lagi membaca surat Kahfi. Ini tidak boleh seperti itu. Jadi tandanya bahwa kita masih bersandar kepada amalnya, yaitu berkurangnya harapan rahmat Allah tatkala terjadilah kesalahan, ya, tergelinciran, berbuat dosa. Maka mestinya apa? Apapun yang terjadi buat kita, kita tetap bersandar kepada Allah, bahwa semua itu dari Allah. Maka disebutkan di sini kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain Allah, itu bermakna yang sesungguhnya adalah kita harus ya bersandar hanya kepada Allah, berlindung hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi, dan tidak ada yang menolak, melainkan Allah. Jadi semua itu memang Allah sana. Kita itu sebenarnya bisa apa-apa. Coba, bayi yang berada di dalam perut seorang ibu, ya mulai dari daging, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi dibungkus oleh ada tulang, dibungkus oleh daging, ditiupkan ruh. Apa yang bisa dikerjakan? Tidak bisa apa-apa. Allah kemudian berikan pendengaran, penglihatan, ya, hati, supaya mereka nanti setelah lahir di dunia bisa memanfaatkan itu semua. Kita belum butuh tangan, sudah dikasih tangan sama Allah Ta'ala lahir. Belum butuh kaki, sudah dikasih kaki. Padahal kakinya tidak bisa digunakan jalan, tangannya tidak bisa digunakan untuk memegang bayi lahir itu. Tapi Allah beri. Nanti akan berguna. Nah, pasrah kita kepada Allah sebagaimana bayi itu pasrah kepada ibu bapaknya untuk mengurus dirinya. Ya entah diapakan, dimandikan, kemudian dikasih makan dan seterusnya, akhirnya sampai dewasa. Begitulah manusia sebenarnya, janganlah bersandar kepada amalnya, sandarkan kepada semuanya kepada Allah, karena tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa melindungi, tidak ada yang bisa diharap kecuali Allah. Kalau kita sudah merasakan hanya Allah saja, sehingga hubungan kita ya dengan Allah langsung tanpa perantara, maka itu adalah tanda-tanda kita akan diangkat menjadi waliullah yang pertama kali ini.
tanda-tanda akan diangkat jadi waliullah, kekasihnya Allah, itu orang yang sudah tauhidnya sempurna, sandarannya hanya kepada Allah semata-mata, bukan kepada selain Allah. Coba kita biasakan kalau bisa. Ya. Ini kitab Al-Hikam itu bukan kitab fikih. Kalau kitab fikih baca hukum. Ini tidak, hati. Hati kita supaya kita terikat. Kita bersandar bergantung hanya kepada Allah. Ridho, ikhlas dengan segala macam ketetapan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala itu maha baik. Terus Pak, zahirnya, monggo. Zahirnya syariat menyuruh kita berusaha beramal. Sedangkan hakikat syariah melarang kita menyandarkan diri pada amal usaha itu supaya tetap bersandar pada karunia rahmat Allah. Semata-mata. Ya. Jadi zahirnya, ya, zahirnya kalimat, ya. Zahirnya kalimat itu, ya, kita syariat itu menyuruh kita beramal. Jadi kalau kita sholat, ya, kita nanti sholat duha akan diberikan ini dan itu, sholat malam akan diangkat derajatnya gini dan itu dan seterusnya. Ya kita secara zahir syariat kita jalankan saja. Sedang hakikat syariat melarang kita bersandar kepada amal usaha supaya kita tidak bersandar kepada karunia, supaya kita tetap bersandar kepada karunia Allah. Jadi kalau kita nanti seperti Korun itu kalau kaya dia mengatakan, oh kaya ini bukan karena rahmat Allah, karena saya pinter memang. Saya sarjana ekonomi mungkin barangkali ya. Lulusan UI, cum laude, maka dari sekarang jadi direktur dan bukan. Ya kamu jadi sekutunya itu karena Allah memilihnya sehingga kamu seperti itu. Ya tidak ada sangkut pautnya dengan amalmu. Itu hakikatnya. Tapi orang kadang-kadang tergelincir sehingga ia mengandalkan itu karena ini, karena saya. Akhirnya dia syirik kepada dirinya sendiri. Ya, karena dia sudah tidak percaya lagi bahwa kita itu hamba Allah yang lemah, yang tergantung seluruhnya kepada Allah. Kita masih merasa diri kita kuat. Ya, inilah yang tidak diperbolehkan di dalam kitab Al-Hikam ini. Maka terus Pak, kalimat la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan untuk mengelakkan diri dari bahaya kesalahan dan tidak ada kekuatan untuk berbuat amal kebaikan kecuali dengan bantuan pertolongan Allah dan karena rahmatnya semata-mata. Iya, jadi hanya karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 58, bukan 59, 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Mau dibaca Pak terjemahnya. Yang ke-58 Ustaz. Ya. Baik. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, jadi kalau kita mendapat kebaikan itu senangnya bukan karena itu bendanya yang kita dapatkan. Misalnya kita mendapat hadiah ini atau mendapat keuntungan diangkat derajat ini. Bukan. Karena sesungguhnya kamu hanya boleh bergembira kalau kamu merasa itu adalah rahmat Allah. Qul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah, hanya kalau kamu merasa itu adalah karunia dan rahmatnya Allah, kamu boleh bergembira. Karena memang segala sesuatu itu adalah pemberian Allah, khususnya iman. Iman yang kita miliki itu bukan usaha kita. Kita tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, innaka latahdi man ahbabta. Engkau wahai Rasulullah, ya, tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki, ya, sampai begitu. Mayyahdillahu wal muhtadi, barang siapa yang diberi petunjuk kepada oleh Allah, adalah yang mendapat petunjuk. Jadi petunjuk itu dari Allah. Maka dari itu semua yang kita perlu itu adalah berkat karunia semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bergembira karena perasaan bertauhid seperti itu khairun, lebih baik mimma yajma'un, daripada apa yang kamu kumpulkan di dunia ini. Sedang bersandar pada amal, maka Pak. Baik. Sedang bersandar pada amal usaha itu
berarti lupa pada karunia rahmat Allah yang memberikan taufik hidayah kepadanya, yang akhirnya pasti ia ujub, sombong, merasa sempurna diri, sebagaimana yang telah terjadi pada iblis ketika diperintah bersujud kepada Adam. Ia berkata, aku lebih baik dari dia atau Adam. Hop, ya. Jadi begitulah. Kenapa tidak boleh kita bersandar dengan amal kita? Ya, ya. Sedang bersandar pada amal, usaha itu berarti lupa pada karunia Allah. Pemberinya adalah Allah, lupa. Ya, sehingga dia nanti akan jadi sombong. Sepertilah kondisinya iblis itu. Tatkala disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, merasa bahwa perintah Allah itu nggak rasional, nggak masuk akal. Masa saya yang sudah beribadah 80.000 tahun, ini Adam yang baru diciptakan, saya kok disuruh sujud? Ya. Aba wastakbara, dia menolak dan menyombongkan diri. Maka kata wa kana minal kafirin, dan jadilah dia orang yang kafir. Ya. Mama naaka ala tasjuda itu amartuk, ya. Kenapa kamu menolak sujud kepada Adam justru saat aku perintahkan? Wah iblis, ya. Jawabnya, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Surat Al-A'raf ayat 12, ya. Itu kalau kita merujuk ke sana. Jadi kalau kita sombong, Ustaz. tolong ditutup dulu Pak Agus, anunya nanti aja ya. Jadi orang-orang itu kalau masih bersandar dengan amalnya itu lupa bahwa itu karunia Allah. Maka kita tidak boleh bersandar kepada amal kita, harus bersandar kepada Allah. Tandanya apa di sini kata Ibnu Athaillah, tatkala kita luput, kita tergelincir kepada perbuatan dosa, kita putus asa dari rahmat Allah. Wis awak-awak wis percuma aja sholat saya sampai sekarang ya gak sugih-sugih ya, atau mungkin sholat bolak-balik ya pancet aja ada ini. Maka orang yang seperti itu berarti dia menganggap sholatnya itulah yang menyebabkan ini dan itu. Padahal semua itu karunia Allah semata-mata. Ya. Juga telah terjadi pada Qarun, Pak. Oke. Juga telah terjadi pada Qarun, ia berkata, sesungguhnya aku mendapat kekayaan ini karena ilmuku semata-mata. Iya. Iya, itulah Pak. Qarun itulah contoh. Jadi contoh-contoh di dalam Al-Quran semua sudah ada. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi ini, kekayaan yang melimpah ruah ini, karena ilmu saya. Bukan karena rahmat Allah. Tidak ada sangkut pautnya rahmat Allah atau tidak. Kalau saya tidak bekerja, kalau saya tidak gini, saya tidak akan mendapat seperti ini. Dia itu berpendapat seperti itu, ya. Itulah bahayanya, ya. Karena dia merasa bersandar dengan amalnya. Terus Pak, apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, binatang, dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seolah-olah merasa sudah cukup kuat dan dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayah, dan karunia Allah. Ya itu syirik, Pak. Inilah syirik-syirik yang tidak bisa disadari oleh orang-orang awam. Ya, hanya orangnya ilmunya mendalam, meneliti sungguhnya kita hamba itu harus bagaimana dan seterusnya, baru sadar bahwa kita itu mengandalkan diri kita sendiri itu kesalahan besar. Ya, yang pada kita harus tetap sadar bahwa itu dari Allah. Saya punya rumah double 3, double 4 ya. Ada ini di sana, ada di sana. Itu karunia Allah. Dan itu tidak mungkin kamu menikmati semuanya. Kalau kamu sudah mati, kamu tinggalkan untuk ahli waris. Ahli waris belum tentu juga memanfaatkan sesuai dengan kehendakmu tatkala di dunia. Nah, inilah kita itu di hadapan Allah ada lemah. La haula wala quwata, itu artinya tidak ada daya dan kekuatan untuk menghindarkan suatu bencana dan bahaya, juga tidak ada daya dan kekuatan untuk berbuat baik kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi di ayat-ayat awal ini kita diajari bertauhid yang benar, jangan tauhidnya itu keliru, ya. Jadi kalau kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, atau pohon misalnya, binatang dan manusia, maka jangan pula kita menyekutukan Allah
dengan kekuatan diri kita sendiri, seolah-olah kita bisa berbuat tanpa pertolongan Allah. Ini namanya syirik yang tidak disadari. Ya, tidak setiap orang bisa mengerti bahwa ini adalah juga termasuk perbuatan syirik yang membahayakan pemiliknya. Maka kalau kita tidak ngaji tidak akan bisa. Ini beberapa hari ini mungkin besok Senin dan seterusnya saya akan sampaikan dan saya uraikan cukup panjang, dan silahkan bertanya ya, apa saja yang ingin ditanyakan kalau masih ada keraguan ya. Karena kitab hikmah ini memang ada beberapa orang dari teman kita dari Salafi tidak suka misalnya ya, tidak suka sih tidak apa-apa. Tapi jangan menyalahkan orang lain. Karena barangkali pemahaman kita yang belum ke sana, itu yang menyebabkan kita menganggap kitab ini adalah kitab yang tidak relevan dipelajari. Yang relevan ya kitab Tauhid itu. Ya Tauhid ini juga Tauhid. Ya, mengesahkan Allah. Tapi sampai selembut-lembutnya kita bertauhid kepada Allah. Kalau tidak menyembah berhala itu sudah gampang. Ya, kemudian kita pamer ya itu syirik, gampang dilihat. Syirik yang kecil, syirik terhadap diri sendiri. Aku mampu mengatasi ini. Tidak usah bantuan siapapun. Nanti saya sendiri yang menyelesaikan. Ini sudah termasuk syirik ya. Ini syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang tidak gampang dilihat oleh setiap orang. Kenapa? Karena dia merasa bisa berdiri tanpa Allah, tanpa bantuan dan pertolongan Allah. Padahal kita itu innal insana khuliqa ya. Sesungguhnya manusia itu dhaifan diciptakan dalam keadaan lemah. Manusia itu lemah, tidak bisa apa-apa seperti bayi itu. Kalau lahir tidak bisa apa-apa. Kalau tidak dirumati oleh ibu bapaknya tidak akan bisa melanjutkan hidupnya. Dan yang menanamkan kasih sayang kepada orang tuanya itu siapa? Ya Allah. Akhirnya ibunya sayang, orang tuanya sayang, neneknya, kakeknya, saudaranya sayang. Itu Allah yang menanamkan kesayangan pada bayi itu. Meskipun bayi itu misalnya sumbing atau apa, tetap mereka itu sayang pada bayi itu. Ya, sehingga ia bisa melanjutkan hidup. Itu Allah yang menggerakkan semua. Jangan sampai kita merasa bahwa diri kita mampu berbuat apa-apa setelah kita kuat seperti sekarang ini. Lanjut, Pak. Baik. Sedangkan kita harus bertauladan pada Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ia menerima nikmat Allah, ketika mendapat istana Ratu Bilqis, firman Allah dalam surat An-Naml, surat ke-27 ayat 40. Artinya, ini semata-mata dari karunia Tuhanku untuk menguji kepadaku, apakah aku bersyukur atau berterima kasih, atau aku kufur atau lupa pada Allah. Maka siapa yang bersyukur, maka syukur itu untuk dirinya. Dan siapa yang kufur, maka Tuhanku adalah zat yang maha kaya lagi maha mulia. Tidak derajat ini pun pada makhluknya, bahkan makhluk yang derajat kepadanya. Iya, Masya Allah. Ya, contoh-contoh Al-Quran, seorang nabi pun ya, tatkala diuji oleh Allah bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis antar benua Afrika sama benua Asia ini ya. Bisa didatangkan. Tidak lama, sak kedeping nitro gitu ya. Sak kedipen itu sudah datang. Bagaimana yang mengangkat itu siapa? Gak masuk akal, katakanlah seperti itu. Di dalam Al-Quran itu bukan akal yang digunakan, iman. Ya, iman. Ada yang sesuai dengan gampang dipikirkan, ada yang agak susah dipikirkan kecuali dengan iman. Ya seperti itu. Datangnya singgasana, kok mau datangnya apa cara nih? Siapa dengan kendaraan alat apa? Nah, kalau kita masih menggunakan seperti itu, dia akan sampai kepada hakikat menuju kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi sedangkan kita harus bertauladan pada Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ia menerima nikmat karunia Allah, yaitu mendapat istana Ratu Bilqis yang datang. Ya, pada dia saat sidang ya di antara para pengikutnya, Jim Ifrit menawarkan, ya saya akan sanggup mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis sebelum rapat ini, pertemuan itu berakhir. Kata Nabi Sulaiman, wah kelamaan kalau itu. Ada yang lebih cepat? Ada. Orang yang diberi ilmu dari Allah, itu ilmu laduni istilahnya. Maka dia dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, langsung
singgasana itu sudah datang di hadapan Nabi Sulaiman. Tatkala datang di situ, Nabi Sulaiman tidak bangga dengan kekuasaannya, karena sebenarnya yang bisa mendatangkan ya Nabi Sulaiman sendiri, ya, dengan berdoa kepada Allah. Maka setelah datang ke singgasana itu dia mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini karunia Tuhanku, bukan kepinteranku, bukan hasil doaku, ya, atau siapapun yang menolong saya, bukan. Hadza min fadli rabbi. Untuk apa? Liyabluwani, untuk mengujiku. Ya, untuk menguji aku. Askuru, apakah aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah karena nikmat ini? Am akfuru, atau aku menjadi orang yang ingkar, merasa diriku mampu. Ya, itu. Wa man syakara, barang siapa yang bersyukur kalau mendapat nikmat Allah, fa inna ma yaskuru nafsi, maka syukur itu akan berdampak menjadi kebaikan dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa ingkar atas nikmat Allah itu, fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sesungguhnya Tuhan itu maha kaya dan maha mulia, yang tidak terikat, tidak tergantung siapa. Baik, sampai kalimat 1 dulu, ya, nanti kita lanjutkan iradatuka tahzrita, ya. Ini akan lebih menarik pada yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat nanti, ya. Yes, Monggo, baik, Ustaz. Pak Istiqomah.